Halo teman, jumpa lagi dengan saya Amir. Di sini saya akan mencoba untuk menceritakan secara singkat karya sastra cerpen dari Albert Camus yang berjudul Le Renégat ou un esprit confus dalam bukunya yang berjudul L'Exil et le Royaume. Baiklah, sebelum lanjut ke inti cerita, alangkah baiknya kita berkenalan dengan si pengarang dari cerita pendek kali ini, yaitu Albert Camus. Siapakah dia? Albert Camus adalah seorang pengarang, jurnalis, dan filsuf Prancis abad ke-20 yang telah memenangkan penghargaan Nobel Sastra pada tahun 1957 pada saat ia berumur 44 tahun. Karya-karyanya terdiri dari puisi, drama, novel, cerita pendek, dan esai. Sepanjang hidupnya, ia terus-menerus berjuang menolak ideologi eksistensialisme, marxisme, dan totalitarianisme Soviet yang membuatnya terputus hubungan dengan teman-temannya, termasuk Jean-Paul Sartre. Lalu, ia meninggal karena kecelakaan lalu lintas pada tanggal 4 Januari 1960. Le Renégat adalah salah satu cerita pendek yang paling tidak jelas dan membingungkan yang diterbitkan di buku L'Exil et le Royaume. Cerita ini ditulis dengan perspektif orang pertama atau narator, bahasanya kacau, terputus-putus dan tidak teratur, meninggalkan pembaca untuk mengumpulkan atau menyimpulkan sendiri fakta-fakta dari monolog sang narator. Baiklah, yuk langsung saja ke inti ceritanya. Jadi, awalnya cerita berlangsung di padang pasir gersang dan dimulai dengan monolog sang pria yang menderita. Dengan lidahnya yang robek, ia sendiri ditemani dengan hanya senapannya. Ia bercerita tentang penyiksaan yang ia alami oleh suku di Tagaza. Ia kini dilanda oleh kebingungan, kegilaan, dan kemarahan terhadap semuanya. Le Renégat ou un esprit confus atau Renégat atau jiwa yang bingung bercerita tentang seorang pria yang memulai kehidupan di negara masif sentral Protestan di Prancis. Ia bertemu dengan seorang pastor Katolik yang kemudian mengajarkan pria itu ilmu agama. Dan akhirnya si pria tersebut memutuskan untuk pergi ke seminari untuk menjadi seorang misionaris. Tetapi dengan keras kepalanya, ia meninggalkan seminari sebelum mentornya menganggap bahwa si pria itu sudah siap untuk mengkhotbahkan Injil dan pergi ke Tagaza, sebuah daerah penghasil garam di Mali bagian utara. Setibanya di Tagaza, pria itu ditangkap oleh penduduk misterius dan dibawa ke hadapan berhala mereka. Di tengah-tengah padang pasir, ia disiksa dan lidahnya dirobek. Memang brutal ya ceritanya. Tetapi di tengah-tengah penyiksaannya, misionaris itu masuk ke agama, suku, dan mulai menyembah berhala tersebut. Dia kemudian mendengar kabar bahwa misionaris lain akan datang ke Tagaza, dikawal dengan 20 tentara Prancis. Ia terkejut bahwa penduduk Tagaza telah menyetujui kesepakatan ini. Dalam diam, misionaris atau pria ini menyelinap kabur dari suku, mencuri senapan untuk menembak misionaris yang baru. Tampaknya ini bukan untuk balas dendam semata kepada para penyiksanya, melainkan untuk menghasut konflik antara Prancis dan suku tersebut yang akan mengarah pada dakwah penyembah berhala di seluruh Eropa. Setelah berhasil membunuh sang misionaris baru, sang pria tersebut berbicara tentang betapa nikmat rasanya menembaki wajah kebaikan dengan senapannya. Lalu para anggota suku tersebut mendatangi pria itu untuk mengeksekusinya. Ketika sang pria menyadari bahwa penyembah berhala tidak datang untuk menolongnya, ia bertanya-tanya apakah ia membuat kesalahan dan memilih sisi yang salah. Lalu ia buru-buru mencoba untuk mengkonversi kembali ke sisi Protestan. Suatu jiwa yang bingung memang. Iman si narator yang sering terguncang. Nah, seperti itu ya teman, rangkuman singkat cerpen Le Renégat ou un esprit confus karya Albert Camus. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih dan sampai jumpa kembali.